Ya, kita akan mulai ya. Merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12 mengenai kasih. Jangan di unmute. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Itu yang menjadi ayat emas daripada renungan kita pada sore hari ini. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhannya di dalam bacaan Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Silahkan Lina bacakan. Lina di unmute untuk bacakan ayat-ayat ini. Lina. Mungkin lagi ngejar cucu kali semua. Ya. Ada kayaknya semua. Emil aja tolong bacakan Emil. Satu Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Lanjut. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, terima kasih ya. Allah adalah kasih. Kita akan melihat dengan jelas Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Dan manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, maka dengan demikian kodrat manusia itu hidup untuk saling mengasihi ya. Karena inti daripada kehidupan itu adalah yang akan bersifat kekal, kata firman Tuhan, adalah kasih. Kita akan melihat ya, begitu kita melihat gambar hati, tulisan love, rasanya itu menyejukkan dan membuat hati kita nyaman. Kita akan belajar hari ini mengenai 3 hal tentang kasih. Yang pertama, kita akan melihat kodrat kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, karena Allah adalah kasih, maka manusia itu mau dia percaya Tuhan atau belum percaya Tuhan itu mempunyai satu kebutuhan, yaitu hidup untuk dipenuhi ya kebutuhan kasihnya dan saling mengasihi. Dan kemudian kita akan melihat bahwa kasih yang dibutuhkan manusia itu adalah kasih yang murni ya, kasih yang bersifat ilahi, kasih tanpa pamrih, itu bukan kasih yang ada pamrihnya. Dan yang bagian ketiga adalah dunia pada akhir zaman seperti dinubuatkan oleh Alkitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya, akan semakin kehilangan kasih itu sehingga memerlukan kesembuhan untuk kasih yang sifatnya ilahi, kasih agape gitu ya, dicurahkan dalam kehidupan manusia dan tentu lewat kehidupan orang yang percaya. Kita akan lihat bagian pertama, kodrat manusia untuk hidup saling mengasihi. Ada istilah compassion atau simpati, belas kasihan terhadap kesusahan orang lain. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan manusia itu, pemberian itu
bukan hanya berupa dalam bentuk materi atau uang ya, tetapi ada satu kebutuhan dalam hati manusia, yaitu untuk mengasihi dan dikasihi. Sejak dari bayi katanya ya ada percobaan, bagaimana bayi yang baru berumur 1 tahun pun atau balita gitu, mereka diuji coba untuk apakah punya sifat compassion enggak gitu ya, apakah punya sifat kasih enggak sejak dari balita, dan ternyata dari uji coba itu dibuktikan bahwa sejak dari balita pun manusia punya sifat compassion ya, belas kasihan melihat penderitaan atau kesusahan orang lain. Jadi percobaannya itu adalah satu boneka itu dipukuli gitu ya, lalu satu boneka itu disayang-sayang. Nah, pada saat si balita itu dikasih boneka, dia akan memilih boneka yang disayang-sayang gitu. Jadi dari masa balita pun manusia itu memiliki belas kasihan. Jadi kita lihat ya, kalau ada seorang anak yang begitu lemah gitu kan, nempel di pundak kita, meskipun itu anak siapapun gitu ya, kita akan langsung memeluknya dengan kasih. Demikian juga kalau melihat orang tua gitu yang lemah gitu, orang pun akan mempunyai belas kasihan untuk membantu. Di masa sekolah ya, melihat teman-temannya di dalam kesusahan, di dalam kesakitan, orang punya rasa iba gitu ya untuk menolong. Saya agak kagum ya dengan pekerjaan dokter dan suster, khususnya di masa pandemi ini. Karena sekarang saya mulai berlangganan ya ke rumah sakit bolak-balik. Jadi saya melihat para suster yang usianya udah lanjut gitu ya, di musim pandemi ini mereka tetap melayani pasiennya tanpa rasa takut ketularan dengan virus COVID yang cukup beresiko untuk merenggut nyawa gitu. Mereka tetap melayani ya, meskipun usianya sudah pada lanjut. Jadi kita lihat ya belas kasihan mereka terhadap sesama umatnya. Nah, sebetulnya manusia itu kalau diibaratkan kendaraan gitu ya, untuk bergerak, bertingkah laku, berbuat dalam kehidupannya, mereka itu butuh bensin, butuh bahan bakar untuk hidupnya itu bisa benar, tingkah lakunya itu bisa betul, yaitu bahan bakarnya itu adalah kalau hatinya cukup dengan kasih, hatinya cukup diisi dengan kasih gitu ya, cukup dipuaskan dengan kasih. Jadi kalau manusia itu merasa dirinya dikasihi dengan kasih yang murni, jadi nggak mau bensin yang palsu gitu ya, dengan kasih yang palsu dia tetap akan merasa nggak benar. Jadi banyak anak-anak ya mungkin yang saat ini berontak dan lain sebagainya, itu yang perlu diperbaiki adalah kecukupan rasa dikasihi di dalam hatinya. Kemarin saya dengar salah satu keluhan bahwa orang tua zaman sekarang itu menuntut anak-anak itu berprestasi di pendidikannya. Begitu anaknya dapat nilai ulangan merah katanya ya, dapat nilai ulangan jelek itu ditinggal. Di sekolah itu nggak dijemput katanya. Atau begitu nggak dapat ranking, dimarahi. Nah itu ya, jadi kasih karena mengejar prestasi itu ya, anaknya ingin berprestasi dan lain sebagainya. Manusia akan dipuaskan tingkah lakunya baik dan benar kalau hatinya merasa cukup dikasihi dengan kasih yang murni. Dan sayang sekali ya, kasih yang murni ini sulit didapat sesudah manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu Adam Hawa itu dosanya itu bersumber dari kesombongan diri atau keegoisan. Jadi ingin jadi bos. Biar OS seneng bos ya, biar orang lain susah, itu istilah bos ya. Jadi manusia semakin egois. Sesudah jatuh dalam dosa, manusia mementingkan dirinya sendiri. Nah ini, hanya kasih Allah yang dibuktikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih yang tanpa pamrih, ya, ini kasih Kristus kepada pendosa gitu ya. Wanita yang berdosa sekalipun Tuhan memberikan pengampunan. Itu yang akan membuat manusia merasakan terpuaskan. Ini baru saya lihat tadi pagi ya.
kita dari kecil mungkin merindukan kasih yang murni gitu ya, yang kita dapatkan biasanya dari mama papa. Kasih dari pasangan hidup ini keponakan saya ya, majelis kita ya, diaken kita, dia memposting bahwa dia akan mengasihi istrinya love you till the end of time, ya akan mengasihi istrinya sampai waktu berakhir gitu. Saya sangat merasa nyaman sekali ya karena melihat satu kasih yang indah. Jarang sekali ya kita punya pasangan yang benar-benar true love, mengasihi pasangan dengan sepenuh hati. Di sini ada ibu-ibu yang merasa pasangannya itu true love-nya, belahan jiwanya. Berbahagialah gitu ya. Jadi saya membaca postingan ini sangat senang sekali, ikut merasa gembira ya, merasakan bahwa keponakan saya berada di tangan yang aman gitu, karena pasangannya itu bisa memproklamirkan mengasihi sampai akhir hidupnya begitu. Nah, kita mungkin merindukan kasih yang demikian ya, kasih yang tanpa pamrih, kasih waktu kita lemah, waktu kita berkesalahan, waktu kita sakit, itu tetap kasih itu ada. Dan itu sudah dibuktikan oleh kasih Kristus bahwa kasih itu harus ada gitu ya. Kasih agape itu harus ada karena Allah adalah kasih dan Allah ingin membuat karakter-karakter itu ada dalam diri manusia, khususnya dalam diri orang-orang yang percaya yang jelas-jelas diberikan perintah untuk saling mengasihi. Jadi bagi orang percaya itu teladan kasih Allah dalam Kristus itu sudah nyata gitu ya. Kasih apa yang dimiliki oleh Kristus? Kasih yang berkorban, memberi sampai sakit, memberi sampai mati di kayu salib. Ya, biasa kan kita memberi dengan terbatas. Sebatas orang itu masih mampu berterima kasih, kita masih mau memberi gitu. Tapi kalau orang itu sudah membalas air susu dengan air tuba, ya udah gitu ya. Goodbye, saya nggak mau lagi mengasihi orang itu. Nah, biasanya kita mempunyai batasan untuk mengasihi orang. Kasih itu murah hati. Ya, tanpa batas, murah hati kepada siapapun kondisi orang itu gitu kan. Kasih itu mengampuni, kasih itu membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Kalau hukum Taurat gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi membalas kejahatan dengan kejahatan itu wajar di dalam hukum Taurat, tetapi di dalam hukum Kristus dikatakan bahwa kita meskipun diselamatkan oleh anugerah, tapi kita hidup harus lebih dari orang-orang yang terikat dengan hukum Taurat. Jadi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, itu kasih. Kemudian kasih itu adalah kasih yang membangun, bukan kasih yang memanjakan yang membuat orang akan terpuruk gitu ya. Lalu kasih yang lemah lembut, yang menerima setiap orang apa adanya, tapi tidak membiarkan orang itu apa adanya. Ya, kasih yang menerima setiap orang apa adanya, tapi kita ingin membangun orang itu lebih dari sebelumnya. Jadi Tuhan terima orang berdosa, terima perempuan yang berdosa, sekalipun dia melakukan dosa perzinahan dan lain sebagainya, tetapi Tuhan katakan diampuni dan jangan berbuat dosa lagi, gitu ya. Kasih yang panjang sabar, kasih yang panjang sabar, kasih yang menanti dengan sabar untuk setiap orang yang datang dalam hidup kita itu boleh dibangunkan kehidupannya. Nah, ini perintah baru bagi pengikut Tuhan Yesus, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Silahkan salah seorang untuk membacakan, saya minta Cirita ya, tolong bacakan Cirita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jadi bagi pengikut Kristus, orang Kristen ini satu perintah baru di atas hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu cukup mengasihi orang yang mengasihi kita dan membenci orang yang membenci kita, itu udah wajar gitu ya, kehidupan seperti itu. Tapi Tuhan memberikan perintah untuk kita saling mengasihi, dan ini menjadi ciri daripada murid-murid Tuhan ya. Allah adalah kasih menjadi dasar kita, kemudian perintah Tuhan Yesus yang memberikan, bukan hanya memberi perintah, dia memberikan teladan kasih Allah, kasih yang murni itu begitu mirip dengan kasih ibu ya.
kasih yang meskipun kita orang berdosa, meskipun kita lemah, meskipun kita bandel gitu kan, meskipun kita tidak taat, dia tetap mengasihi kita sampai akhir hidup kita ya. Dan kemudian kita bisa baca ayatnya tadi di dalam 1 Yohanes 4, 7 sampai 12 ya. Allah adalah kasih, barang siapa yang mengenal Allah itu cirinya itu orang itu akan mengasihi. Kalau tidak mengenal kalau kita tidak mengasihi sesama kita berarti kita tidak mengenal Allah. Jadi saya suka berkata ciri agama yang baik ya itu adalah agama yang mengajarkan mengasihi sesama. Tapi kalau suatu agama, suatu kepercayaan mengajarkan untuk tidak mengasihi sesama, berarti itu bukan berasal dari Allah. Ya, siapa Allahnya? Karena Allah adalah kasih. Kalau agama itu mengatakan dengan membunuh orang kafir, dia mati syahid, dia masuk surga, dia dapat upah, itu adalah bukan agama yang menyembah kepada Allah, karena Allah adalah kasih, tetapi sebaliknya, iblis adalah pembunuh dan pemicu kebencian gitu ya. Jadi dengan jelas 1 Yohanes 4:7-12 dikatakan Allah adalah kasih, barang siapa yang mengenal Allah, dia pasti mengasihi, tapi kalau dia tidak mengasihi berarti dia belum mengenal Allah. Termasuk orang Kristen juga sama. Kalau kita tidak hidup dalam kasih, berarti kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Jadi Allah tidak kelihatan. Kemarin kan Semu Lili udah khotbah ya, the unseen hand of God gitu kan. Tangan Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, tapi bisa menjadi kelihatan, tangan kasihnya bisa nampak lewat pengikut-pengikutnya yang menyatakan kasih Kristus. Kristus hidup di dalam kita, lalu kita nyatakan kepada dunia kasihnya, orang akan melihat Allah yang tidak kelihatan itu lewat perbuatan kasih kita. Dan adanya kasih di dalam dunia, belas kasihan di hati manusia gitu, itu membuktikan bahwa Allah ada ya. Kalau Allah nggak ada, ya nggak ada istilahnya kasih di dalam bumi ini. Matius 22 ayat 39 ya, jelas ini perintah hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah perintah hukum dasar yang Allah perintahkan kepada kita. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 6. Ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang akan tetap masuk sampai kepada kerajaan Allah itu adalah, dalam kekekalan itu adalah kasih. Jadi kita bayangkan, kalau di surga nggak ada kasih, itu namanya bukan surga. Saya pernah mengadakan perjalanan tur, meskipun pemandangannya indah, tetapi dengan partner perjalanan yang kurang menyenangkan gitu ya, jadi kurang menikmati tur itu, ya. Tapi kalau misalnya pemandangannya nggak indah, tapi kita punya partner perjalanan yang saling mengasihi gitu ya, saling mendahulukan, kemudian kita bisa berbagi, bisa curhat, itu menjadi tur yang indah begitu. Jadi kalau di surga nggak ada kasih, nggak rame, nggak menyenangkan gitu ya. Jadi kasih itu akan tetap ada sampai selama-lamanya, dan iman pengharapan sih akan berhenti, ya itu dibutuhkan hanya selama kita hidup di dunia. Tetapi yang akan sampai kepada kekekalan itu kasih. Sampai akhir hidup kita pun kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita, ya. Kita akan dikelilinginya oleh orang-orang yang mengasihi kita, dan kita pun berharap orang-orang yang mengasihi kita yang ada di sekeliling kita pada saat kita mengakhiri kehidupan kita di dalam dunia, ya. Jadi kasih bersifat kekal. Nah, kemudian kita lihat ya, ini ironisnya bahwa dunia memerlukan kesembuhan dengan sentuhan kasih. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, silakan dibacakan oleh Cigiokcu. Cigiokcu silakan bacakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ada Cigiokcu? Di-unmute dulu. 2 Timotius 3 ayat berapa semua? Ayat 1 sampai 5. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri,
garang, tidak suka yang baik. 45. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ya, ini kondisi yang menyedihkan ya, bahwa semakin akhir zaman itu kondisi kasih ilahi itu akan semakin mahal, semakin jarang dilakukan karena apa? Sifat egois manusia ya, mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, akar daripada segala kejahatan. Jadi akan semakin miskin dan kita tahu ya, kodrat manusia itu membutuhkan sentuhan kasih. Sementara di akhir zaman ini menjadi barang yang langka, barang yang mahal. Jadi kebutuhan ini semakin besar ya. Nah, kita lihat sekarang arus zaman menuju era virtual, menuju era digital kalau Pak Presiden Jokowi katakan ya. Jadi mau nggak mau ibu-ibu harus mulai belajar karena kita menuju kemajuan teknologi yang luar biasa sekali ya. Era digital, era virtual gitu. Ini sekarang lagi dibahas banyak gitu ya, kata ini metaverse. Jadi ibu-ibu mungkin biarpun kita sudah lanjut usia, kita jangan ketinggalan zaman ya, mengenal sedikit dan gambaran sedikit tentang kata ini. Metaverse itu adalah konsep masa depan dalam dunia teknologi. Nah, ini sebenarnya konsepnya juga udah agak lama gitu ya, tetapi saat ini menjadi gujrut gitu, menjadi mencuat karena salah satu CEO Facebook, Mark Zuckerberg, mengubah Facebook menjadi meta platform. Dan kita tahu Facebook itu digunakan 3 miliar orang. Jadi sekitar hampir, kalau misalnya sekarang 7 miliar ya, hampir 40% dari manusia itu akan memasuki dunia ini gitu ya. Metaverse itu apa artinya? Dunia virtual 3G yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Kalau dulu kan avatarnya itu kartun. Kalau sekarang kita, orang-orang yang bermain di Facebook, dengan smartphone kita gitu ya, dengan laptop kita, dengan nanti mungkin ada perangkat lain yang lebih canggih dari handphone, layar cair, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, kita jadi memiliki komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung. Jadi seperti ini, seperti Zoom ini, tapi lebih canggih lagi. Kita bekerja, bertemu, dan bermain dengan headset gitu ya, di kuping, secara virtual, kemudian kacamata virtual juga, jadi melihat dunia maya. Dunia maya dari manusia beneran. Nah, itu kira-kira ya. Jadi sekarang juga kan kayak udah money game gitu ya, lewat virtual itu orang jual beli itu udah bukan lagi saham, tetapi nggak ada produknya, nggak ada pabriknya, tetapi uang kripto gitu ya, uang yang sebenarnya cuma diciptakan secara virtual, tapi mempunyai nilai mahal sekali gitu, mempunyai nilai yang mahal. Jual beli emasnya juga nggak ada gitu ya, tapi mempunyai nilai yang mahal, nilai betulan dan bisa menjadi uang beneran ya. Nah, ini sekarang lagi diributkan juga kontroversi ya, gereja metaverse vs ibadah sejati. Kita tahu selama masa pandemi ibadah itu jadi ada 3 macam, online, hibrid, gabungan online dan onsite atau tatap muka gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu gejala juga bahwa nanti dikhawatirkan sentuhan kasih gitu ya, sentuhan kasih, sentuhan tangan, sentuhan fisiknya itu nggak ada gitu. Jadi apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, mereka juga sudah merasa bahwa ibadah online udah lebih enak gitu ya, nggak usah terikat dengan satu gereja, mereka bisa mencari mau apapun, khotbah apapun ada, mau kebenaran apapun ada, tinggal cari di internet. Jadi sudah tidak merasakan membutuhkan lagi persekutuan secara fisik gitu dengan orang percaya lainnya. Nah, ciri murid Kristus itu adalah kasih dan kesatuan, ini yang harus kita pegang ya. Hubungan yang intim, yang sangat dekat, hubungan antar sel tubuh, sehingga dikatakan satu sakit semua sakit. Nah, apakah dengan online kita akan merasakan ini? Bisa ya, bisa selama masa-masa tertentu mungkin bisa, tetapi manusia tetap membutuhkan sentuhan fisik ya. Jadi gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa memang dunia harusnya sedang menuju kepada kekurangan sentuhan kasih, ya.
kekurangan sentuhan kasih, haus akan kasih sayang itu akan menjadi semakin terasa sekali. Nah, sebetulnya untuk menyatakan kasih itu murah sekali ya. Kita cuman punya hati nggak? Kasih itu murah hati gitu ya. Kita punya kemurahan hati nggak pada waktu melihat orang lain susah, kita mau peduli ya. Jadi setiap manusia bisa memberi, tidak harus dalam bentuk uang ya. Jadi nggak bisa saya mah miskin, nggak bisa memberikan kasih, nggak bisa ada alasan itu. Setiap manusia bisa memberi, nggak harus dalam bentuk uang. Seringkali dikatakan bahwa love itu time, kasih itu sama dengan waktu, memberi waktu ya. Saya karena penginjil ya, pada waktu mama saya masih ada, saya tidak banyak bisa memberi mama saya uang, tapi saya memberi mama saya waktu. Ya, di antara adik kakak yang sudah menikah, saya paling banyak memberikan waktu untuk mendengar mama, menemenin mama gitu kan. Dan mama saya juga nggak sayang kepada yang paling banyak uang ya, tapi kepada yang banyak memberikan waktu, mendengar dia, mendengar hatinya, curahan hatinya, nostalgianya gitu ya. Jadi kasih itu tidak harus dalam bentuk uang. Meskipun salah satunya ya, salah satu bukti memang dengan uang, tetapi dengan yang kelihatan kasat matanya uang, tetapi tidak harus dengan uang. Ya, ada hal yang lebih dari uang. Ada orang yang bisa memberi orang tuanya uang, tapi dia nggak punya waktu, nggak pernah hadir. Nah, itu juga sama ya. Yang lebih berharga itu uang. Yang lebih berharga itu waktu daripada uang. Kemudian kita bisa memberi senyum, kita bisa memberikan sukacita gitu kan, hal-hal yang positif, nasihat dan lain sebagainya ya, menyapa, banyak sekali hal yang bisa kita tolong ya, mendukung pada waktu orang susah, menemani ya, coba menepuk pundaknya, mendengar keluh kesahnya, menolong dengan tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita berikan dalam kasih ya. Nggak harus uang, tapi kita berikan cinta. Cinta yang murni, cinta yang tanpa pamrih, meskipun aku tidak kenal kamu, meskipun orang lain menjauhi kamu, sifat kamu nggak baik, gitu ya, tapi kita mau menjadi sahabat bagi setiap orang. Nah, nanti silahkan sharingkan di dalam kelompok, ya, apa yang biasanya menggerakkan hati Anda untuk mengulurkan tangan bagi sesama, ya. Masih tergerak nggak kalau ada orang yang susah, kita ingin bantu, gitu ya. Jika diukur angka 1 sampai 10, berapa nilai compassion atau belas kasihan Anda terhadap sesama yang Anda ketahui sedang dalam kesusahan. Jadi kalau kita lihat orang susah, kira-kira kalau dikasih nilai 1 sampai 10 ya, berapa nilai kita untuk rasa iba terhadap orang itu ada nggak, masih ada nggak di dalam hati kita. Apakah yang bisa Anda lakukan untuk membangun suasana kasih dalam komunitas orang percaya? Apalagi dalam komunitas orang percaya, gereja, persekutuan gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun suasana kasih? Kemudian ibadah mana yang lebih Anda sukai, online, onsite, atau hibrid? Silahkan nanti di-sharingkan dalam kelompoknya. Ya, sampai di sini pelajaran tentang kasih. Saya harapkan kita semua bisa menjadi perpanjangan tangan kasih Allah ya. Allah adalah kasih, dia tidak kelihatan, dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan semua orang akan tahu bahwa Yesus ada dan kita muridnya kalau ada kasih dan kesatuan, khususnya pertama-tama di antara komunitas orang percaya.